Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas penyakit kulit yang biasa terjadi pada anak, seperti biang keringat, kemudian ruang popok, terus alergi dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau bahas itu. Sambil kita tunggu juga dokternya untuk online. Hari ini kita narasumbernya kedatangan oleh dokter cantik, Dokter Cynthia Dewi Winjosusastro. Beliau ini adalah medical doctor, kemudian health influencer juga. Beliau cantik banget ya. Dan sekaligus founder dari Kreasi Anak Cerdas. Halo, sepertinya Dokter Cynthia sudah tersambung. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Dokter cantik. Dokter lagi praktek atau lagi di rumah? Alhamdulillah baik. Dokter apa kabar dokter? Makin cantik kayaknya. Baik, Mbak. Ini sekarang lagi WFH ya. Oke, jadi memang kita mungkin hampir semuanya ya. Jadi kita memang sering kegiatannya memang banyak di rumah ya dok ya. Ya. Iya. Dan di rumah ngomong-ngomong soal sekarang udah musim hujan, musim panas gitu ya, mulai pancaroba gitu ya. Nah, sebenarnya ada kaitannya juga ya dok ya dengan kulit bayi, apalagi mungkin sensitif ya, bayi dan anak-anak ya. Biasa mereka lebih sensitif ya dok, betul ya dok? Ya betul. Ya betul Mbak Ani. Jadi kulit anak itu tuh dibanding kulit dewasa, itu kulit anak kan cenderung belum matang ya, belum matur sempurna. Jadi dibanding dewasa, mereka itu lebih sensitif kulitnya. Jadi mesti hati-hati memang sebagai orang tua. Kita harus tahu mana yang kelainan kulit yang butuh pengobatan atau yang kelainan kulit memang umum muncul terjadi pada si kecil gitu. Oke, makanya karena belum tumbuh secara sempurna, maka kenapa si anak itu kulitnya sensitif. Oke. Nah, biasanya nih ya dok ya, untuk penyakit kulit yang umum terjadi pada anak atau bayi ya, itu sebenarnya apa aja? Mungkin banyak, tapi mungkin yang lebih umum yang sering terjadi itu penyakit apa ya dok ya? Ya, jadi kalau pada anak atau bayi itu sebetulnya penyakit kulitnya itu juga bisa dialami pada orang dewasa juga. Tapi penyakit-penyakit kulit tertentu ada yang ternyata angka kejadiannya itu kecenderungannya lebih banyak pada si kecil. Contohnya yang pertama itu seperti ruam popok. Oh iya, betul. Ruam popok. Ruam popok atau yang biasa dikenal dengan diaperdermatitis itu biasanya mengenai bayi ataupun anak-anak usia balita yang memang masih menggunakan diaper atau pampers. Nah, biasanya itu munculnya itu ya terutama di daerah kelamin, lalu di daerah selangkangan dan juga daerah lipat paha. Biasanya bisa muncul ruam-ruam kemerahan, disertai kadang bisa sampai bersisi. Kalau misal yang lebih parah, yang berkelanjutan itu bisa sampai timbul nanah atau lukanya itu ruamnya basah. Oke, bisa separah itu ya dok ya, hanya dengan popok. Nah, ada yang bilang nih lebih baik pakai popok yang kain aja biar lebih aman gitu. Tapi ternyata ada beberapa artikel yang bilang sebenarnya bukan masalah popoknya gitu ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan ruang popok itu apa ya dok ya? Atau misalnya ya itu tadi saya bilang, apakah memang popok kain dan diapers gitu? Ya pada kasus tertentu kadang itu juga ada yang kulit dari si kecil itu ternyata tidak cocok dengan bahan yang digunakan dari popok tersebut. Selain itu bisa juga karena kebiasaan dari orang tuanya nih, misalnya penggantian popok. Penggantian popok itu kan dianjurkan setiap 3-4 jam sekali. Nah, kadangkala orang tua itu kan merasa belum penuh ataupun misalnya nanti saja gantinya karena kan ya itu tadi misalnya masih
kelihatannya kok masih bisa digunakan lagi. Nah, dari situ, karena seperti yang kita ketahui ya, buang air besar, buang air kecil itu kan kotor, mengandung banyak kuman, bakteri. Nah, di situ berkoloni dalam waktu yang lama mengenai daerah kulit tentu saja bisa berisiko mengiritasi bagian-bagian kulit, terutama daerah genital kan sensitif juga ya, kulitnya lebih tipis. Betul. Nah, lama-kelamaan bisa muncullah ruang popok tersebut. Oke. Jadi sebenarnya bukan masalah jenis popoknya apa gitu, nggak masalah ya dok ya? Ya, cuma kan kembali lagi, kalau misal kita menggunakan popok kain. Nah, popok kain kan otomatis jika bayinya ngompol ataupun buang air besar kan secara dengan cepat disadari, lalu cepat-cepat diganti. Nah, jadi sebetulnya memang menggunakan popok kain itu ya keuntungannya di situ. Jadi lebih cepat diketahui sehingga lebih cepat dibersihkan dibanding dengan popok yang Pampers itu. Betul ya. Kalau di Pampers kan kayaknya kalau sebagai orang tua udah keenakan aja gitu ya. Kelihatannya kering aja sampai seharian ya. Ternyata dampaknya itu ya ruang popok tersebut ya dok ya. Nah untuk masih sekitar ruang popok ya dok ya. Ada yang bilang sebelum dipakai popok supaya kering terus ya itu dikasih bedak gitu. Itu apakah langkah yang tepat atau jangan pakai bedak gitu karena sebenarnya mungkin lebih bahaya gitu? Ya sebetulnya seperti bedak itu tidak dianjurkan ya untuk digunakan pada bayi. Apalagi kadang bedak yang mengandung talak atau tepung seperti tepung-tepungan itu berisiko juga terhadap saluran pernapasan dari si kecil, karena kan takutnya kalau dihirup ya bisa masuk dianggap seperti benda asing. Nah, sebetulnya seperti bedak itu tidak dianjurkan, Mbak Anis, diberikan kepada si kecil. Jadi cukup jika setelah buang air besar atau buang air kecil, cukup dibersihkan, dilap hingga kering, hingga bersih. Nah, jadi sebenarnya untuk menggunakan bedak itu tidak boleh ya dok ya, karena memang impact-nya justru mungkin lebih berbahaya ya dok? Ya, sebetulnya malah justru memang tidak. Tadi sempat terputus ya Mbak Anis. Ya. Jadi memang seperti bedak atau minyak itu tuh sebetulnya memang tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya kalau misalnya setelah buang air besar ataupun buang air kecil cukup dibersihkan menggunakan sabun biasa lalu dilap hingga kering. Setelah itu digantikan menggunakan yang baru. I see itu ya buat bunda ya, jangan dikasih bedak, jangan minyak juga nggak boleh ya dok ya? Ya, seperti minyak telur gitu juga nggak boleh ya? Oke, nah buat bunda-bunda yang tadi kita bahas sedikit tentang ruang popok, ternyata memang tidak boleh, walaupun mungkin maksudnya menghindari untuk ruang popok, itu tidak boleh pakai bedak ya dok, atau minyak pun nggak boleh ya dok ya? Iya, tidak dianjurkan sebetulnya. Karena pada beberapa kasus itu justru untuk kulit bayi yang sensitif itu dapat mengiritasi. Gitu. Jadi kan memang tiap kulit kan berbeda-beda. Ada ternyata yang memang efek sampingnya bisa mengiritasi kulit bayi tersebut. Maaf, bintik-bintik merah pada wajah anak setiap makan udang itu apakah alergi normal atau gimana? Anak makan udang mungkin alergi. Ya, jadi yang tadi belum kita bahas ya, ada juga yang alergi. Alergi itu ternyata juga cukup sering pada si kecil. Jadi alergi atau yang disebut dengan dermatitis atopik atau seringkali dikenal dengan eksim susu, itu merupakan kejadian kelainan kulit yang cukup banyak diderita oleh si kecil. Nah, itu kan ada banyak fase ya. Nah, ini jadi ada 3 fase. Yang pertama dari fase infan, itu biasanya dari 0 sampai 2 tahun. Setelah itu dari fase anak, yaitu 2 sampai 10 tahun, dan lanjutannya adalah fase dewasa atau remaja, di atas 10 tahun. Nah, itu keluhannya berbeda-beda. Jadi lokasi dari kelainan kulitnya dari 3 fase tersebut itu lain. Nah, kalau misalnya ada
tadi disebutkan bahwa mengkonsumsi udang lalu muncul ruam ya. Ruamnya harus Betul. diketahui juga. Apakah seketika dari konsumsi udang lalu muncul ruam kulit, atau ruam kulitnya itu sudah ada sebelumnya, dan juga predileksi atau lokasi ruam kulitnya itu di bagian mana saja. Itu yang perlu kita ketahui sebelumnya. Nah, dari faktor alergi ini atau dermatitis atopik itu kan penyebabnya sebetulnya juga multifaktor atau banyak penyebabnya. Ada dari faktor keturunan, itu genetik ya, dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa juga karena dari faktor imun, lalu juga dari faktor infeksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dicek, perlu diketahui lebih lanjut. Jadi dari kelainan kulit ruam tersebut, apakah memang berhubungan secara langsung dengan makanan yang dikonsumsi oleh si kecil tadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau kayak gini memang harus dikasih tahu pencetusnya gitu, harus dicari tahu, harus dicari tahu dulu pencetusnya gitu ya, Dok ya. Ya, apa memang betul sesuai? Karena kalau tidak, misal seringkali kan sebagai orang tua memang kita bisa menduga dari makanan tersebut, tapi ternyata makanan tersebut bukan penyebabnya. Nah, anak kan terlanjur direstriksi atau dikurangi makanan tersebut, padahal makanan-makanan tertentu kan juga kaya protein yang diperlukan oleh si kecil dalam pertumbuhannya, seperti itu. I see. Oke. Bunda Maminya, semoga ini menjawab. Jadi memang harus diketahui dulu pencetusnya ya, Dok ya. Apakah setiap makan udang selalu begitu gitu ya, Dok ya? Selalu ada bintik-bintik merah, atau memang sebenarnya mungkin sebelum makan udang makan apa dulu gitu ya, Dok ya? Ya, itu harus diketahui lebih lanjut, dan juga perlunya konsultasi ke dokter untuk mengetahui dengan tepat apakah diagnosisnya sesuai, dan juga untuk nantinya dapat diberikan terapi yang sesuai juga. I see. Oke. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, selamat sore, Mam. Penyebab penyakit herpes pada anak itu apa saja, Mam? Oh, iya benar. Herpes itu sebenarnya beberapa kali juga terjadi di anak-anak ya. Sebenarnya herpes itu apa sih, Dok, penyebabnya? Atau misalnya kita bisa mencegah dari awal kah gitu? Ya, jadi herpes sendiri itu kan ada bermacam-macam ya penyebabnya itu. Jadi harus diketahui juga, memang misalnya orang tua kan kadangkala mengetahui itu ada muncul benjolan atau melenting di daerah tertentu di tubuh anak tersebut. Nah, melenting itu belum tentu herpes. Jadi banyak penyakit kulit rata-rata kan keluhannya sama ya, ruam, lalu kemerahan, lalu kadang ada benjolan, ada bintil kecil-kecil, lalu ada melenting. Nah, perlu diketahui dengan tepat apakah itu benar herpes. Lalu yang kedua, herpes itu ada jenis yang lanjutan dari varicella atau cacar air. Nah, si kecil sebelumnya apakah pernah mengalami riwayat cacar air sebelumnya? Nah, ya, jadi faktor-faktor riwayat penyakit terdahulu juga harus diketahui terlebih dahulu. Nah, setelah itu biasanya muncul herpes setelah dari cacar air itu dikarenakan faktor imun atau daya tahan tubuh. Jadi ketika daya tahan tubuh menurun, itu terjadi reaktivasi. Jadi yang tadinya virusnya itu sudah masuk ke dalam tubuh, lalu istilahnya itu dorman ya, seperti tertidur. Nah, ketika imun seseorang tersebut menurun, itu virusnya bisa muncul atau reaktivasi, aktif kembali. Nah, gejalanya itu muncullah seperti herpes. Jadi herpes yang setelah cacar air itu biasanya ada melenting seperti sebesar jagung yang berisi air, lalu
lokasinya itu bergerombol dan di salah satu sisi tubuh, jadi tidak di kedua tubuh. Jadi misal munculnya itu di daerah dada. Nah, dada itu kanan atau kiri, salah satu saja. Jadi itu mengikuti perjalanan lokasi persarafannya. Jadi memang ada teorinya seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau secara secara kasat mata itu kan mirip dengan cacar ya, Dok ya. Jadi kayak ada melenting-melenting air gitu kan ya, Dok ya. Cuma mungkin bedanya kalau cacar kan ke seluruh tubuh ya. Tapi kalau herpes ini mengikuti apa tadi, Dok? Syaraf ya, Dok ya. Arah saraf gitu ya. Disebutnya itu dermatom atau penjalaran sarafnya. Jadi salah satu sisi tubuh saja. Oh gitu, oke. Nah, kalau herpes itu panas gak sih, Dok? Maksudnya kata orang sih, itu kan katanya rasanya panas gitu kan, apalagi ini terjadi sama anak tuh pasti nggak nyaman ya, Dok ya. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk istilahnya tuh langkah pertama gitu ya, supaya dia nggak nyeri, atau misalnya kalau anak-anak kan suka pegang-pegang gitu. Harus dikasih apa ya, bedak atau apa, Dok, yang buat ya herpes sendiri itu keluhannya kalau memang betul ya herpes zoster itu kebanyakan seringkali itu justru mengenainya orang dewasa atau yang sudah usia lanjut atau lansia. Seringkali itu usianya di atas 50 tahun ke atas. Jadi itu reaktivasi dari virus yang varicella, cacar air. Nah, itu keluhannya ya terasa panas, terbakar, seperti ditusuk-tusuk. Lalu bisa juga muncul keluhan tambahan seperti demam. Nah, jadi sudah ada gejala konstitusional ya, jadi itu ada keluhan demam. Nah, kalau misal pada keluhan herpes zoster, itu yang biasa seringnya pada lansia, itu ya tentu diberikan obat minum dan juga obat untuk mengatasi gejala seperti demam. Itu tentu diberikan obat. Oke. Jadi sebenarnya herpes itu tidak terlalu sering terjadi pada anak-anak ya, Dok ya? Ya, nah tergantung lagi kembali ke jenisnya. Kalau misal herpes yang zoster itu memang reaktivasi dari cacar air itu seringkali mengenainya lansia atau usianya biasa 50-60 tahunan. Ada beberapa yang memang mungkin entah salep gitu ya, Dok, obat-obat krim gitu untuk di bagian-bagian bagian pantat bayi gitu ya. Nah, ini kan pertanyaannya lebih baik diberi krim diapers atau ada obat dokter buat ruam popok? Sebenarnya ada nggak sih, Dok? Ya, biasa untuk ruam popok itu kan salepnya itu memang yang orang tua atau sebagai moms kita harus sedia di rumah ya. Nah, itu bisa juga salep atau krim yang dijual bebas. Nah, biasanya kandungannya yang ada kandungan zinc oxide. Nah, itu yang dapat digunakan untuk ruam popok. Seperti itu. Jadi, nah tapi perlu diketahui juga kalau misalnya memang sudah diberikan pengobatan, sudah diberikan salep di rumah, namun keluhannya tak kunjung membaik atau bertambah parah, lalu lukanya menjadi basah, dan juga anak menjadi rewel dan disertai gejala lain seperti demam. Nah, sebaiknya si mam segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut.